Bab 15 Kirana menolak perjodohan. Pagi telah tiba. Sepasang suami istri dan seorang cucu lagi menikmati udara pagi di halaman belakang mansion. Kirana hari ini sedikit longgar dengan pekerjaannya. Hari ini dia berangkat kerja siang hari. Sayang, kamu tadi malam pulang dengan siapa lagi? Aku melihat ada mobil asing yang masuk dalam mansion. Tanya Nenek Melanie kepada Kirana yang lagi memberikan makanan pada ikan di kolam. Aku pulang dengan teman Nek. Ucap Kirana tersenyum tipis mengingat apa yang dilakukan Alvano tadi malam. Kamu pria sayang? Tanya Nenek Melanie. Iya Nek. Ucap Kirana. Hening. Kirana, aku mau bicara sama kamu, ayo sini nak dulu. Ucap kakek David memanggil Kirana mendekat. Mau bicara apa kek? Tanya Kirana yang sudah berada dekat kakek dan neneknya. Kakek mau menjodohkanmu dengan cucu sahabat kakek. Jawab kakek David. Hening, dijodohkan yang benar saja. Kirana, apa kamu mau dijodohkan dengan cucu sahabat kakek? Tanya kakek David lagi. Kirana tidak mau kek. Jawab Kirana. Apa kamu punya kekasih nak? Tanya kakek David. Nenek Melanie pun juga penasaran. Hening beberapa saat. Kakek David dan Nenek Melanie masih menunggu. Sedangkan Kirana mengingat Alvano. Apa aku harus jujur, agar aku tidak dijodohkan? Iya kek. Jawab Kirana akhirnya. Apa pria tadi malam kekasih kamu sayang? Tanya Nenek Melanie antusias. Iya Nek. Maaf kek, aku tidak mau dijodohkan. Aku punya kekasih. Ucap Kirana memohon. Apa kamu mencintai kekasih kamu sayang? Tanya kakek David ingin memastikan. Aku jawab iya sajalah. Iya kek, aku nyaman sama dia. Jawab Kirana. Baiklah, kakek tidak akan memaksamu. Ucap kakek David tersenyum. Sedangkan di kota A, seorang pria tampan dari tadi menelpon sang kekasih tapi teleponnya tidak diangkat. Dan ini sudah 10 kali dia menelpon. Kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Apa dia masih tidur? Ah tidak, ini kan sudah pukul 10 pagi. Mungkin Kirana lagi kerja. Tapi setidaknya dia angkat teleponku kan? Tok, tok. Maaf tuan. Tuan besar memanggil Anda di ruang keluarga. Kata pelayan datang memanggil Alvano oleh suruhan Tuan Alexander Chang. Katakan pada Dedi, aku akan turun. Ucap Alvano. Baik tuan. Pelayan berlalu pergi dari kamar Alvano. Alvano sudah tiba pagi tadi jam 8 di mansion orang tuanya. Mereka juga sudah sarapan bersama. Setelah sarapan, Alvano cepat kembali ke kamarnya untuk menelpon Kirana. Tapi hasilnya malah teleponnya tidak diangkat sama sekali. Alvano turun ke bawah menemui dadinya. Ada apa Dedi? Tanya Alvano sudah duduk di depan orang tuanya. Melihat dadinya M3 look mominya dengan mesra membuat dia malas. Sebab dadinya selalu sikap romantis kepada mominya dimanapun mereka berada. Dedi ingin bicara serius dengan kamu. Ucap Tuan Alexander Chang. Bicaralah Dat. Balas Alvano. Dedi ingin menjodohkanmu dengan cucu sahabat kakekmu. Dijodohkan. Maaf Dat, Alvano tidak mau. Balas Alvano tegas. Kenapa sayang? Ini permintaan kakek kamu sayang. Tanya Momi Clarissa. Alvano masih diam. Apa kamu punya kekasih? Tanya Tuan Alexander Chang. Iya Dat. Aku punya kekasih dan aku mencintai kekasihku. Jawab Alvano. Maaf Dat, aku tidak bisa mengikuti permintaan kakek. Permohonan Alvano kepada dadinya. Baiklah. Dedi tidak akan memaksa. Ucap Tuan Alexander Chang. Tapi jika kekasih kamu wanita baik, aku akan setuju. Tapi jika kekasihmu bukan wanita baik-baik, Dedi tetap memaksa menjodohkan kamu dengan cucu sahabat kakek kamu. Lanjut Tuan Alexander Chang. Baiklah kek,
Kekasih aku bukan orang sembarangan Mom. Ucap Alvano dengan tersenyum. Bawalah kekasih kamu di pesta ulang tahun perusahaan nanti sayang. Ucap Momni Clarissa. Akan aku usahakan Mom, balas Alvano. Apa kekasihmu tinggal di kota ini? Tanya Tuan Alexander Chang yang penasaran dengan kekasih putranya. Dia tidak tinggal di kota ini, Dad. Jawab singkat Alvano tidak memberitahukan di mana tinggal Kirana. Baiklah, jangan lupa bawa dia di hadapan Dedi dan Momi. Ucap Tuan Alexander. Alvano mengangguk. Setelah berbincang-bincang, Alvano pamit kepada orang tuanya untuk pergi ke kantor. Dan sekarang dia sudah berada di ruangannya. Kenapa dia belum membaca pesanku? Gumam Alvano saat melihat ponselnya. Dia jadi gelisah. Alvano menelpon sekali lagi Kirana. Dering ketiga barulah Kirana mengangkatnya. Halo. Suara lembut Kirana. Kenapa baru mengangkat teleponku Kirana? Kamu dari mana saja? Cecar tanya Alvano. Maaf aku tidak bawa handphone. Aku tadi berada di bawah sedangkan handphoneku di kamar. Ucap Kirana. Kamu tidak lagi berbohong kan? Tanya Alvano masih tidak percaya. Sedang Kirana tertawa. Aku tidak berbohong. Jawab Kirana. Alvano mengganti dengan video call untuk memastikan Kirana berada di mana. Posesif sekali kan Alvano. Kirana lalu klik tanda setuju video call. Terpampanglah wajah cantik Kirana. Alvano melihat keliling. Kirana memang berada dalam kamar. Sudah percaya kan? Tanya Kirana ledek. Kamu tidak ke kantor? Tanya Alvano tidak membalas ledekan Kirana. Nanti siang aku ke kantor. Jawab Kirana. Merebahkan dirinya di kasur. Alvano memperhatikan Kirana dalam telepon, wajahnya yang cantik, rambutnya yang sedikit berantakan menambah kecantikan Kirana. Alvano jadi tidak tahan ingin M3 look Kirana. Dia merasa sangat merindukan Kirana. Padahal kan mereka baru saja berpisah tadi malam. Alvano sudah ya. Aku merasa mengantuk ini. Ucap Kirana menguap. Baiklah. Aku juga ada rapat dengan klien. Nanti aku telpon lagi. Miss you sayang. Ucap Alvano. Hanya itu balasan Kirana. Sayang jangan lama mengangkat telepon aku ya. Ucap lagi Alvano. Balasan Kirana lagi. Sambungan telepon terputus. Aku tidak bisa kalau Kirana jauh dariku seperti ini. Tok-tok, masuk. Ucap Alvano. Maaf Tuan, klien dari luar negeri sudah datang dan berada di ruang rapat. Ucap asisten Raka. Balasan Alvano. Lalu mengambil jasnya dan memakainya kemudian berjalan keluar dari ruangan. Di tempat lokasi syuting. Para model lagi berbincang. Kemarin aku dari kota K. Aku melihat Tuan Alvano Alexander Chang bersama wanita. Ucap model S3 si berambut pirang. What? Yang benar. Tuan Alvano kan alergi wanita. Balas model lainnya. Iya aku melihat dia menggandeng tangan wanita itu. Ucap model berambut pirang. Mereka mesra sekali. Bahkan M3 look pinggangnya juga. Lanjutnya. Siapa wanita itu, cantik gak? Tanya model lain. Dia memakai masker jadi tidak terlihat. Tapi aku yakin pasti dia wanita yang sangat cantik. Tidak mungkin kan Tuan Alvano menggandeng tangannya kalau dia jelek. Jawab model berambut pirang. Ais patah hati aku. Baru saja mau mendekati Tuan Alvano dia sudah punya kekasih. Ucap model lainnya. Tikung saja. Jawab model seksi sambil tertawa. Yang lainnya ikut tertawa juga. Sedangkan tidak jauh dari mereka, Adelia mendengar percakapan mereka. Tidak mungkin Tuan Alvano punya kekasih. Selama ini dia bersih dari gosip dengan wanita. Mungkin saja itu sepupunya. Aku harus cepat dapatkan Tuan Alvano.
Ah iya, pesta ulang tahun perusahaan nanti aku harus tampil cantik dan mendekati Tuan Alvano. Sayang, bagaimana ini? Apa yang akan kita katakan pada Tuan Alexander Chang kalau Kirana menolak perjodohan ini? Ucap Nenek Melanie. Mau bagaimana lagi, kita harus mengatakannya. Aku juga tidak bisa memaksa Kirana, aku takut Kirana tidak bahagia kalau kita memaksanya. Jawab Tuan David. Iya, memang benar, kita akan menyakiti perasaan Kirana kalau memaksanya. Ucap Nenek Melanie. Nanti di pesta perusahaan, aku akan bicara dengan Tuan Alexander Chang. Ucap Tuan David. Harusnya begitu, sayang. Balas Nenek Melanie. Mereka pun bertiga lukan dengan pikiran masing-masing.